ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى إلى واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 9 Pak ya, paling bawah halaman 9. Baris paling bawah Pak Zahid. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والدين وقاربين قاربين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين له الأربعة الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا الإمام الشافعي وإمام مالك وإمام النبي إمام مالك رسول الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن وسلم وبري ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا مدافعنا الشجرات وَدْبِلَ نَشَدِ الْحَبِيبِ وَقْتَمْ بِالْعَلَمِيَ هَذَا سُلُّ سُلْطَانِ سُلْطَانِ الْأَوْلِيَاءِ شَيْخِهِ بْنَ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي وَشَيْخِ مُحَمَّدٍ سَلْمَانِ وَشَيْخِ الْحَدَيَاتِ سُلُّ سُلْطَانِ سَيْخِ عَلِي أَثَرِ كِتَابِ سَلْمَانِ بن سَمِيرٍ الْحَضْرَمِي رحمه الله سُلَّ شيخ طارق بن صالح الجزائري رحمه الله سُلَّ شيخ عثمان بن عبد الله بن عقيل يحيى العلوي سُلَّ شيخ الإمام محمد النووي بن عمر الباجلي رحمه الله سُلَّ شيخ بن أحمد القاضي رحمه الله سُلَّ حبيب الله بن بر الرحمن العظيم علي bin Abdurrahman al-Absi Sunnah Habib Ali bin Musa al-Atas Sunnah Habib Salim Ahmad bin Jilan Sunnah Habib al-Alama Zahar al-Fahman Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Rasulullah Rahimahullah Sunnah Habib Awali bin Nabi bin Tabah bin Nabi Muhtar Sunnah bin Muhtar bin Najamta Sunnah bin Muhammad bin Muhammad bin Alimuddin Sunnah bin Muhammad Ramli bin Aid Sunnah bin Ahmad Marzuki bin Rasul Sunnah Ruhi Abdullah Syekh Muhammad Hashim Asyari Kembang Sunnah Syekhuna Muhammad Ali bin Abdullah Tibangkalan wa Masyekhi wa Masyekhina Annum al-Bahima yaghfir lahum yarhamuhum wa yajri darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wal akhirah min al-tis'a wal afiyah salam wal barakah fi kulli syai' al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Teman sekalian, dibuka halaman 9 garis paling bawah. Bacanya Adzarus Shalat. Ada semua ya Pak ya? Ada. Ya, saya sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzarus Shalati. Adzarus Shalati. Isnani. An-naum. Wan nisyan. Wallahu a'lam. Masih kita baca dibaca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. A'dharus salati isnani an-naum wan nisyan. Shadaqallahul azim.
nasta'in ala umuri tilwatin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala sayyidul imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'atihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubdarain amin radhiyallahu ankum qala rasulullah ta'ala. Bapak jangan sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka kita bermuzakarah, saling ingat mengingatkan di antara kita di dalam masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya Allah kita untuk kita duduk di majelis ilmu. Kajian kita pada malam ini yaitu dalam ilmu fikih dalam perihal Bismillahirrahmanirrahim a'dzarus salat, uzurnya salat, ya, uzurnya salat. Artinya di sini uzur itu halangan, ya, halangan sholat. Tentunya di sini untuk siapa yang halangan sholat, gitu. Jadi kalau ada orang sholat itu jika tinggalkan tanpa uzur, ya itu haram. Bagaimana yang dinyatakan antara sholat dan muta'ammidan maka dikafaru biha. Kalau siapa meninggalkan sholat dengan disengaja maka ia telah kafir. Jika orang meninggalkan sholat tanpa uzur disengaja maka ia kafir. Kenapa bisa begitu? Kalau dibilang kafir karena orang kafir nggak sholat. Ya, gitu. Sholat itu yaitu terdiri daripada aqwalun wa af'alun. Salat itu terdiri dari ucapan-ucapan dan juga wa af'alun, juga adanya perbuatan-perbuatan. Mubtada'atun li takbir atau mubtada'atun li takbir, yang dibuka, yang dimulai dengan takbir. Salat wa muhtatamatun li taslim, dan ditutup diakhiri dengan salam. Dengan orang kafir, apabila dia ibadahnya ibadah mereka nggak pakai takbir, nggak pakai salam. Kita yang disebut sholat itu mubtada'atun li takbir wa muhtatamatun li taslim. Diawali, dibuka, dimulai yaitu dengan takbir, itu takbiratul ihram. Muhtatamatun li taslim, ditutupnya itu dengan salam. Itu yang disebut sholat. Berarti orang kafir tidak sholat. Orang yang tidak sholat kafir. Karena orang kafir tidak sholat, balik-balik gitu. Iya. Jadi dengan sengaja menyatakan mantarokah, siapa yang meninggalkan as-sholat, yaitu sholat. Mantarokah sholat, ya, orang bisa meninggalkan sholat muta'ammidan dengan disengaja, faqad kafaru, maka dia telah, maka dia telah diharam, faqad kafaru diharam, maka dia telah kafir dengan terang-terangan, ya, dengan jelas kafir. Jadi biarpun di KTP, ya, Islam 100%, ya, Islam KTP, Islam 100%, 24, ya, tetap aja kalau nggak sholat maka dia kafir. Sholat itu laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
sehari semalam, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih beriman 5 kali. Ketika bangun tidur ya, pagi-pagi subuh tuh pagi itu. Kalau fajar itu fajar. Pagi-pagi subuh kita udah lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, aku masih beriman kepada Engkau, lapor. Aku bersyukur pada Engkau di mana malam orang tidur kemudian nggak bangun lagi, mati udah. Ya ada yang tidur dia mati, nggak bangun lagi, nggak balik lagi. Namun aku bersyukur pada Engkau ya Allah, aku ini masih diperkenankan hidup di pagi hari, ya kita sholat subuh. Gitu. Dan seperti itu. Sebagaimana Nabi Yunus, ya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika lagi dalam keadaan gelap gulita, ya lagi dalam keadaan gelap gulita di dalam perut ikan Nun, ya, Nabi Yunus kan gelap tuh. Pas keluar dari perut ikan pagi-pagi dalam keadaan terang. Maka Nabi Yunus di situ ya diibaratkan itu subuh aja. Iya. Tandai 2 rakaat itu ya ditandai dengan dari gelap ke terang. Makanya adanya 2 rakaat. Ya, dari gelap ke terang adanya 2 rakaat. Terus dibedain yang 2 rakaat itu Nabi sampai akhir hayatnya, oleh Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya itu ditandai pakai kunut, gitu. Pakai kunut sampai akhir hayatnya. Dulu Nabi sholat pakai kunut 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pakai kunut. Kemudian dalam 4 waktu itu ditinggal kecuali yang subuh sampai akhir hayatnya. Ya Nabi. Kenapa begitu? Karena ketika di rakaat kedua, ya, karena udah ada yang terang-terangan orang saling menggugurkan, ya, ujian tuh, godaan. Kalau dari pagi sampai siang sampai sore, ya ada aja godaannya. Pagi-pagi, mungkin malamnya dia mukmin, pagi-pagi bisa jadi kufur. Ya, maka di situ doanya sapu jagat ya agar bisa menguatkan, agar dapat petunjuk sebagaimana orang yang dapat petunjuk, maka kunut subuh nggak ditunggang di rakaat kedua, gitu. Ya, karena banyak orang terang-terangan yang bisa menjadikan kekufuran. Makanya itu sholat subuh pakai kunut itu maknanya besar. Ya, doa Allahumma hadini atau Allahumma hadina fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah atau petunjuk sebagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Karena pagi sampai sore sampai itu banyak tantangan dalam kehidupan. Keluar dari rumah ada yang kita lihat, ya, lihat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman ada aja. Maka itu baik, nggak dibahas masalah itu. Di sini berapa masalah, ya, azan sholat. Uzur-uzurnya sholat, ya azan maksudnya di sini jamak daripada uzur. Halangan-halangannya sholat isnani, yaitu ada 2. Yang ada 2 buat siapa aja? Ya, yaitu isnani. Yang pertama an-naum, uzurnya sholat yaitu sebab itu ketiduran, gitu. Ya, tidur. Jadi uzurnya sholat. Bapak tidur sebelum waktunya, ya, tidur sebelum waktunya. Contoh, saking capeknya, lelahnya, apanya, dingin, masuk angin, ya, lagi dalam keadaan ngantuk bukan main, ya, ngantuk berat, bukan mabuk berat, ya, ngantuk berat, pulang,
kerja atau pulang dagang beraktivitas, tiba-tiba jam 5 ya, jam 5 lewat seperempat ketiduran nih sore, tiduran, nggak ada yang bangunin, nggak apa, saking lelahnya. Pas bangun udah isya ya, pas bangun udah isya ya, nggak sholat ya, nggak sholat maghrib. Itu dinyatakan tadi ketika kita tidur itu masih dalam keadaan uzur kitanya, nggak dosa tuh Pak. Tidur yang seperti itu nggak dosa, itu ketiduran sebelum waktunya, dinyatakan nggak dosa. Tapi kalau udah bangun ya jangan diterusin tidur lagi. Kayak orang sholat subuh, waktu subuh udah azan, baru azan gitu. Ada lagi orang pas bangun iqamat, baru iqamat ya gitu. Kemudian dia tidur, bangun siang, itu emang sengaja namanya ya, bukan kesiangan ya, itu udah langganan ya gitu. Beda dengan orang ketiduran atau nggak biasa, nggak pernah kesiangan ya, nggak pernah kesiangan, tiba-tiba tidur subuh ya, nggak bangun nih, pas bangun setengah 7, bangun jam 6 ketiduran, kemudian dia bangun tuh jam segitu, udah buru-buru deh sholatnya sholat subuh, tapi niatnya kodoan karena udah lewat waktunya gitu. Tapi jangan langganan, Senin begitu, Selasa begitu Senin siangan, Selasa kesiangan, itu namanya udah langganan. Tapi ini nggak biasanya ya, nggak biasanya kesiangan, tumben bangun jam 6, setengah 7, itu namanya uzur ya. Tidur dia ketiduran, pas bangun itu udah sholat deh, gak usah pakai nyerah ya, udah siangan, udah kelewatan, betul deh, besar dosa ya ya. Orang dulu dengan orang sekarang beda. Orang ulama dulu ya, terutama para sahabat, para tabi'in, para imam, itu kalau ninggalin sholat berjamaah aja nangis tuh. Sekali ninggalin sholat berjamaah nangis. Tapi benar juga kata Sayyidina Ali, nanti orang ninggalin sholat, jangankan ninggalin sholat berjamaah, ninggalin sholat 5 waktu aja nanti orang ketawa. Kira, tadi nggak zuhur, sibuk, ketawa, bukannya nangis. Orang dulu ninggalin sholat berjamaah aja 1 kali nggak sholat berjamaah nyesel nangis. Sekarang kita nggak sholat aja ketawa. Ya, nggak sholat inti tadi. Ya, Allah tidak tahu gue sibuk. Alasannya begitu. Ya. Jadi yang dimaksud yang di sini yang pertama ya itu tidurnya ketiduran, pas bangun sudah lewat waktu, tapi tidurnya sebelum waktunya. Langsung nih buru-buru, pas bangun isya, ya udah sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Loh kenapa kok sholat isya dulu? Yang punya waktu siapa? Isya. Yang punya waktu isya dulu, sholat baru sholat maghrib. Iya, jadi kodok. Ya. Ini uzurnya sholat yang pertama, tidur itu orangnya itu tiduran, nggak bangun. Kalau udah bangun itu dulu sholat, nggak usah pakai kesiangan sholat subuh, antara aja habis sholat zuhur, kodok sholat subuh, jangan. Saat itu juga dia bangun buru-buru sholat subuh, biar udah siang juga ya. Jadi tawain sama ayam Pak. Ya, ayam jago jam 6 udah kawin 4 kali Pak. Ya, ayam jago pagi jam 6 udah kawin 4 kali. Ya. Itu. Jadi pertama yaitu tiduran. Ya.
nggak bangun. Kalau udah bangun langsung betul. Wanisyanu, yaitu lupa. Lupa di sini kelupaan, bukan belaga lupa. Yaitu ya belaga lupa. Di sini benar-benar kelupaan, lupa hingga ingat. Ya, ambil di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa terhadap sholat, maka sholat dia bila telah ingat dan telah dia bangun. Jadi kalau dia bangun langsung sholat, atau lupa nggak sholat karena lupa, gitu. Contoh ada orang nggak sholat asar, dia lupa. Ingatnya tadi sholat asar, bukan sholat zuhur. Karena dia ingat tuh dari maghrib, tadi nggak tuh belum sholat asar. Ya, saya ingatnya sholat asar, nggak tuh dia ingat lagi sholat zuhur, asarnya belum. Maka pas dia ingat habis sholat maghrib, buru-buru deh sholat asar. Jangan pakai sengaja, ya. Itu ninggalin sholat asar, diumpamakan orang ninggalin sholat asar aja dengan disengaja, itu bisa mengakibatkan dosa 500 tahun siksa akhirat. Baru ninggalin sholat asar. Siapa yang ninggalin sholat zuhur, yaitu 800 tahun. Ya, ninggalin sholat 800 tahun sholat zuhur. Maksudnya satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kalau sekarang baru tahun 2000 Pak, sekarang tahun 2000 nih, 2020, ya besok tambah tuh. Ya itu pun kalau jadi tahun baru. Kalau nggak jadi tahun baru, ya orang libur diperpanjang nggak jadi pajak. Ya jadi tahun baru nggak jadi Pak. Ya diundur tahun baru. Ya jadi 2000, sekarang tahun 2000 berarti di akhirat hitungannya baru 2 hari. Tuh, lamanya di akhirat, lamanya 1 hari di akhirat, yang hitungan 1000 tahun di dunia. Jadi orang ninggalin sholat asar itu 500 tahun siksaan akhirat. 500 tahun siksaan akhirat. Berarti hitungannya sendiri. Yang punya kalkulator, punya buku kotor, gitu ya. Ya itu kalau orang sengaja. Ya, kalau ninggalin nggak disengaja karena tidur dan lupa, itu yang nggak disengaja. Ya. Nah di sini ada satu persatu saya ambil, yaitu pertanyaan ini nggak bisa. Ya. Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan satu persatu masalah ninggalin sholat ya Pak, dengan sengaja. Ya, man taraka sholat al-fajri falaysa fi wajhihi nur. Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh dengan disengaja, subuh nih, ya, maka ia tidak bercahaya pada wajahnya. Ya, cahaya wajahnya hilang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang pakai cakep tapi kelihatannya nggak enak, nggak ada cahaya dari min asare wudu nih, dari nggak ada wudu nih, ya gara-gara nggak sholat subuh, cahaya pada wajahnya hilang, gitu. Ya, yang tinggalin sholat subuh tidaklah bercahaya pada wajah. Mantaroka sholat zuhur walaysa fi rizqihi barokah. Barang siapa meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja, maka rizkinya tidak barokah. Tuh, yang meninggalkan sholat zuhur rizkinya nggak barokah. Ada orang yang lain waktu 15 pas azan isoma tuh istirahat, sholat, makan. Dia kagak, masih kerja juga. Udah azan zuhur masih kerja juga. Hati-hati. Kalau saya pernah Pak di Jalan Bangka, ya Jalan Bangka, saya mau sholat Jumat. Ada orang ini tukang lagi ngerjain nih Pak di dekat apartemen sih. Ya. Sebelah apartemen ada orang lagi tukang bangunan
udah mau Jumat. Saya bilang, Mas, bentar lagi Jumat azan. Oh iya Pak, gitu. Masih juga dia kerja. Kalau orang tua saya dulu ada orang lagi kerja deh, jam 11 mau sholat Jumat, ada orang yang masih kerja di tukang bangunan, langsung diterakin, woi Jumat ini di jam 11 gitu. Kalau orang tua saya dulu kayak gitu, orang dulu ya. Saya enggak, Mas lagi Jumat Mas. Oh iya, udah gitu kan. Selesai pulang sholat Jumat, ya rame itu di depan itu. Ada apa gitu? Itu tukang jatuh katanya. Ya, lagi nembok, lagi pasang batu, temboknya rubuh, jatuh keciban. Ya, kakinya jadi batunya kena kaki, kena badan. Saya bilang, oh yang tadi ya bukannya sholat Jumat sih. Ya orang ada sholat Jumat masih ngerjain juga. Saya bilang, oh secara nggak langsung itu lidah saya bergerak, itu Allah yang gerakin. La yuharriku illallahul muharrik. Nggak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi kata-kata saya tadi, Mas Jumat nih, oh iya gitu doang. Tapi nggak maunya dia nggak dengerin, nggak diindahin omongan saya. Padahal tuh nggak, cara nggak itu dari Allah. Ya maaf bukan wahyu, bukan. Ya maksudnya lidah saya bergerak emang dari Allah. Tiba-tiba selesai sholat Jumat dikerumunin orang. Apa gitu tukang jatuh. Tiba orang dibawa ke rumah sakit. Kapan pagi mana nggak ada orang lagi. Orang pada sholat Jumat semua. Ya jadi kayak gitu. Itu Jumat. Manakah sholat al-asr? Ya barang siapa yang meninggalkan sholat asar, alaisa fi jismihi quwwah. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka jasmaninya tidak mempunyai kekuatan. Jadi jasmaninya itu lemah aja. Masih muda udah kayak aki-aki. Ya, masih muda, ntar lagi tinggal dulu, aduh macam-macam. Ya asam urat, asam lambung. Ya, haus. Siapa haus? Ya. Jadi yang ninggalin sholat asar itu dirinya, badannya nggak ada kekuatan. Orang Betawi bilang kenying. Apa itu kenying? Ya kan nggak tahan sama angin, gitu ya, nggak tahan sama ada hujan aja. Udah yang gigil, mandi hujan kagak kenying itu lagi. Orang Betawi bilang. Ya. Jadi belum perang udah rasa ada ketakutan gitu ibaratnya. Ya, ada orang lagi berantem dia waktu itu ya badannya langsung pada turun. Ya itu kenying dibilang. Yang meninggalin sholat asar begitu. Mantala sholat al-maghrib alaisa fi auladihi amarah. Orang siapa meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja, maka tidak akan mendapatkan yaitu anak-anak, tidak akan mendapatkan buah dari anak-anak. Artinya nggak dapat anak-anak yang soleh. Ya, yang sering ninggalin sholat, yang biasa ninggalin sholat maghrib itu tidak mempunyai yaitu anak-anak yang soleh. Gitu, ya. Anaknya selalu melawan aja di bawahnya. Ya, kenapa? Ada orang anaknya digebah Pak, anaknya digesuk. Salah. Udah. Ini bapaknya bahasanya ngebogel aja di rumah. Ya ngebogel di rumah dia aja. Sampai anaknya pulang dari musola, ya anaknya nanya, Pak, kok bapak nggak musola? Bapak masih gerah. Gitu. Ya maghrib udah lewat sampai isya tuh bapak begitu lagi. Besoknya anaknya begitu lagi. Musola. Anaknya cucunya disuruh ke musola, dirinya nggak ke musola. Ya itu bapaknya nanti ya maka tidak akan mendapatkan anak yang soleh. Ketika anak-anak rajin masih kecil
ya kan? Mau sholat, ntar udah gedenya udah. Ya, tadinya kecilnya soleh, udah gedenya jadi nggak soleh. Dan sebabkan bapaknya tinggalin sholat maghrib sama ini sengaja. Kemudian Isya, man taraka sholat al-Isya walaysa fi naumihi rawan. Barang siapa meninggalkan sholat Isya, orang tersebut niscaya tidurnya tidak akan mendapatkan ketenangan. Coba kita deh, kita biasa sholat Pak, sholat Isya. Terus habis pergi dari mana, sibuk, belum sholat Isya, tidur nggak tenang, kayak punya utang, gitu kan? Tuh, aduh ini nggak enak banget nih. Ada apaan? Nggak tahunya belum sholat Isya. Itu bagi orang yang biasa sholat, ya kayak ninggalin utang, ya kayak punya utang, kayak ada yang kurang apa nggak tahu belum sholat Isya. Ya lain lagi orang udah biasa nggak sholat Isya, ya sampai dirinya udah nggak ada lagi tuh girohnya, semangatnya, ya dur asar sholat, azan zuhur, azan asar udah aja biasa. Ya, karena di dirinya nggak ada yang namanya hidayah, di dirinya nggak ada yang namanya taufik. Taufik arti kemauan, hidayah petunjuk. Orang kalau udah ada kemauan, insya Allah ada petunjuk. Orang kalau udah ada petunjuk, insya Allah ada kemauan. Berarti dua-duanya nggak ada. Kalau orang yang dengerin sholat, ya azan, nggak ada rasa di hatinya tersentuh untuk melaksanakan sholat, maka orang itu berarti tidak ada yang namanya hidayah dan taufik. Orang nyebut taufik saja hidayah. Saya enggak. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah bapak yang lain memang begitu. Ya, karena doa Allahumma warzuq auladan wa azwajan bil hidayah wa taufik. Tuh, minta hidayah dulu baru taufik. Ya Allah berilah petunjuk, ya Allah marzuq auladan wa azwajan bil hidayah wa taufik. Ya Allah berilah petunjuk kepada aku dan anak-anakku dan istriku bil hidayah wa taufik, yaitu dengan hidayah dan taufik. Orang kebanyakan nyebutnya wabillahi taufik wal hidayah. Kalau saya dapat dari guru-guru wabillahi hidayah wa taufik. Doa juga begitu. Jadi perihal masalah di sini uzurnya sholat. Ya, kalau uzur saat itu namanya disebutnya, kalau orang yang ketiduran sampai kelupaan itu dibilangnya uzur syar'i ukuli. Tuh. Uzur syar'i ukuli. Apa itu yang dua itu yang disebut uzur syar'i ukuli? Yaitu uzur yang menurut syariat orang itu benar-benar berhalangan ukuli, masuk akal. Kenapa orang tiduran sampai kelupaan gitu. Ada lagi uzur syar'i usuli. Ya jadi nggak ada nyatet ya. Bulan depan ulangan daring. Ya, bulan online. Kalau perlu try out langsung. Ujian nasional aja deh. Uzur syar'i usuli. Apa itu uzur syar'i usuli? Uzur ya halangan apa yang dari syariat, tapi usuli emang udah usul, udah asalnya tuh. Memang udah bawaannya. Aslinya begitu. Yang mana tuh? Contohnya tambahannya kalau tadi buat laki perempuan, tapi tambahannya lagi buat perempuan khusus. Kalau laki uzur sholat 2, perempuan juga 2, tapi ada tambahannya kalau perempuan. Kalau laki tiduran dan kelupaan. Kalau perempuan tambah lagi namanya uzur syar'i usuli. Bawaan. Mana itu? Adanya haid, nifas, dan wiladah. Karena dia itu dalam keadaan haid, maka mani
dicegah oleh syariat untuk dia sholat. Jadi ada cegahannya apa? Cegahannya karena dia haid, dicegah untuk sholat, maka dikatakan uzur syar'i usuli. Ya. Apalagi yaitu nifas, karena habis melahirkan keluar darah, dan juga wiladah, darah saat melahirkan. Itu bagi tambahan itu. Jadi lupaan, tiduran, sama haid, nifas, sama wiladah. Kalau laki dua-dua, gitu, ya, dua, ketiduran dan kelupaan. Jadi laki nggak usah pakai alasan, maaf nih saya lagi tatap bulan. Ya, kalau kata anak saya kan pret, laki tatap bulan. Ya. Kalau laki kalau giliran awal bulan itu tambah. Kemudian bagaimana orang yang ninggalin sholat Jumat dengan sengaja mentarokal Jumat salasa min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, ya, dengan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, ya, tanpa uzur, tidak dalam keadaan darurat, ya, dia itu meremehkan sholatnya, maka Allah akan mengunci hatinya. Ya, mengunci hatinya tuh. Kenapa? Udah bawa aja, ingkar aja. Ada azan, ingkar. Ada ceramah-ceramah, alergi mungkin. Ya, datanya kupingnya gitu. Jadi hati itu panas aja. Ya, itu kalau orang ninggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah akan mengunci hatinya, yaitu dia mati, dia punya hati. Nggak ada geraknya, dia punya hati, nggak ada rasa takutnya. Itu seperti itu. Kemudian terusannya yaitu mantaraka salat Jumat salasa, mantaraka salasa Juma'in min ghairi illatin taba'allahu ala qalbi wa huwa munafiq. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, tanpa adanya alasan, yaitu dinyatakan Allah akan mengunci hatinya dan dia termasuk orang yang munafik. Ya, munafik itu. Kalau dia ingkar, jadi kafir. Tinggal sholat Jumat 3 kali, biarin aja, bapak pun sholat Jumat. Pakai begitu 3 kali berturut-turut, maka dia itu munafik. Tapi kalau dia ingkar, jadi kufur. Kalau ingkar, itu seperti itu. Jadi jangan sembarangan meninggalkan sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Dinyatakan lagi, orang yang ninggalin sholat, ya, ini lainnya Pak. Yang lalu sudah saya sampaikan juga, menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali begini. Ya, orang ninggalin sholat tanpa sebab, ya, dengan disengaja, kafir dia. Nah, terus bagaimana kalau dia itu pernah ninggalin sholat? Itu menurut mazhab Imam Syafi'i biasa dimandiin. Ya, kalau meninggal, ya, ntar orangnya ntar sholat ntar enggak gitu ya. Sholatnya gentang-gentong, bolong-bolong. Ya. Tapi dia lebih banyak ninggalin sholatnya, disebut tarikul sholat. Kalau dia meninggal dunia, ya biasa dimandiin, sholatin, ya dikapanin, disolatin, ya dikubur biasa, ya gitu. Itu seperti itu. Dan lain lagi mazhab Imam Hanafi, ya, ini dimandiin, dikapanin, ya, sholatin, kemudian dikuburin, tapi misah orang sama pekuburan orang Muslim dipisah. Gitu.
Itu kalau dengan sengaja apalagi ingat. Dan mazhab Imam Hambali, orang ninggalin sholat dengan sengaja itu disebutnya tarikus sholat. Jadi orang ninggalin sholat dengan sengaja disebutnya tarikus sholat. Maka kalau orang itu meninggal dunia, ya, itu biasa dimandiin, ya, dikafanin, terus disolatin, tapi nggak dikubur, disuruh kasih binatang buas biar dimakanin, ya, gitu. Bagi yang ninggalin sholat dengan sengaja, mulai Imam kembali. Satu kali ninggalin sholat subuh, maka dia berubah. Ibu jarinya, ya, menjadi berubah, ya, menjadi jari babi. Ninggalin sholat zuhur, dalam sehari nih, ninggalin sholat zuhur, maka berubahlah telunjuknya menjadi jari-jari babi. Sholat asar, jari tengahnya berubah. Sholat maghrib, jari manisnya berubah. Sholat isya, kelingkingnya berubah. Sehari itu berarti tangan kanannya sudah berubah menjadi jari-jari babi. Kalau dia yang kedua, hari kedua ninggalin sholat lagi 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berubah jarinya yang 5 itu. Kemudian hari ketiganya berubah jari kaki yang kanan. Hari keempatnya masih begitu juga, berubah jari kaki yang kiri menjadi jari-jari babi. Kemudian kalau dia hari yang kelima, maka berubahlah, yaitu hidungnya seperti hidung babi. Kemudian hari ke-6 ninggalin lagi sholat 5 waktu, maka moncongnya, ya, mulutnya, moncongnya itu menjadi moncong babi. Kemudian berikutnya hari ke-7, hari ke-8 masih ninggalin sholat juga 5 waktu dengan disengaja, maka dia berubahlah kedua telinganya menjadi telinga babi. Dia masih ninggalin juga sampai 10 hari nggak sholat, maka berubah matanya, 2 matanya seperti 2 mata babi yang bulat. Hari ke-11 itu udah seluruhnya tuh dirinya sudah tidak berbentuk lagi manusia. Andai kata ada seorang waliullah melihat, ya, orang yang tarikus sholat, dia dikasih lihat, itu para waliullah, dia melihat orang itu yang berjalan, yang ninggalin sholat selama 11 hari, orang itu dilihat oleh wali bahwa orang itu bukan sependirian manusia, tapi satu ekor babi yang berjalan. Itu beratnya orang yang ninggalin sholat. Terus kenapa? Karena sudah tidak berbentuk lagi menjadi umat Nabi Muhammad. Udah bukan jadi umat Nabi Muhammad lagi. Karena dia itu tarikus sholat. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bentuk dari nama Ahmad. Itu ketika kita berdiri sama juga kita berbentuk huruf alif. A, alif. Ruku seperti kita huruf H. Gitu, ya. Ketika kita duduk, ketika kita sujud, itu membentuk huruf mim. Ketika kita duduk tahiyat seperti huruf dal. Jadi Ahmad. Tuh. Kalau sholat 5 waktu, itu seperti itu. Berbentuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, itu orang yang sholat. Jadi orang yang ninggalin sholat sudah menjadi berbentuk. Ada seorang, apa saya udah pernah cerita? Hah? Pak Jin temannya cerita. Di zaman Rasulullah SAW ada orang tua, ya kan? Ada seorang anak dia nangis, lihat bapaknya meninggal dunia, dia nangis. Ketika dipindahin, ya, ketika dibuka bajunya, tiba-tiba wajah bapaknya itu hitam, dari ujung kepala sama ujung kaki hitam. Ini anaknya nangis, ya Allah, kenapa ini karena bapakku ini nangis, nangis. Kemudian ketika dimandikan, selesai dimandikan, keluarlah bulu-bulu yang kasar dari pori-porinya, bulu-bulunya kasar. Setelah dimandikan, kemudian pas disolatkan, ini anaknya kaget. Ya, kenapa?
seolah-olah itu anaknya diperlihatkan bahwa bapaknya itu sudah hitam legam dan berbulu kasar. Kemudian dibawalah ke makam. Sampai dikubur, dibuka talinya. Ya, ketika dibuka talinya, terlepaslah kedua tangannya. Maka dilihat sama anaknya yang tadinya dimandikan, dikafankan, ya ketika dibungkus itu, anaknya tahu melihat itu bapaknya sendirian. Tiba-tiba kain kafannya terbuka, maka bapaknya itu sudah menjadi sependirian satu ekor babi yang sangat hitam. Jadi keluar dulu tadi, keluar satu-satu bulu yang kasar itu seperti bulu. Anaknya nangis, terus bagaimana teriak, itu ya Allah ya Rabb, ada apa nih dosa bapak ini? Ada apa? Kok bisa begini? Ya, maka sahabat manggil Rasulullah, ya Rasul, ini ada orang begini, anaknya kesian, anaknya. Ya siapa? Anak si Fulan. Rasulullah, anaknya anak yang soleh, dia rajin sholat. Ya. Ternyata Rasul melihat bahwa bapaknya itu sudah menjadi di dalam kubur, sudah menjadi satu ekor babi yang hitam legam, berbulu kasar. Rasulullah bertanya, wahai anak muda, aku ini tahu engkau ini anak yang soleh, engkau ini sholat menolak. Gitu. Terus aku tanya, apakah bapakmu sehari-hari sholat? Anaknya bilang, ya Rasul, ketika aku ke masjid, bapakku begitu aja. Ya, aku pulang sholat, bapakku ya begitu aja. Jadi bapakku itu tarikus sholat. Bapakku itu orang tukang ninggalin sholat. Kalau udah tukang. Ya, udah ahlinya. Berarti benar-benar sering ninggalin sholat. Oh, kata Nabi, inilah, ya, inilah dosa orang yang ninggalin sholat, tarik sholat. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, sesungguhnya dia udah berubah. Tapi kita nggak lihat. Gitu. Anak itu, ya Allah ya Rabb, ini gimana? Ya Rasul, gimana ini? Ya kan? Jadi doanya anak yang sholat tadi itu doanya kalis Pak, seperti air di daun talas. Kenapa? Jadi orang yang berdoa buat orang yang tidak sholat itu seperti halnya orang nggak doyan susu dikasih susu, maka dia muntah. Gitu, seperti air di daun talas. Makanya, gitu. Loh Ustaz, katanya orang yang ninggalin sholat asar dia tidak punya anak yang soleh. Untuk dia punya anak soleh, itu Nabi tahu itu doa dari kakek-kakeknya. Gitu. Ya karena ada Allah marzuq auladan wa azwajina. Ya wa zurriyatina. Ya Allah, ini anak cucu. Nah, itu cucunya dapat dari doa kan? Makanya Bapak begitu doa ya. Ya, jadi nanti. Ya, jadi. Bapak rajin ngaji. Itu nanti bagaimana anak? Mungkin kalau anak Bapak nggak rajin ngaji, nanti cucunya rajin ngaji. Gitu aja. Doa aja terus. Ya, salah satu. Orang Rasulullah aja. Ini di zaman Rasulullah ada orang nggak mau beriman. Apa kata Nabi? Mungkin dia jangan, nanti dia mungkin cucunya. Anaknya atau cucunya. Dia nggak beriman, mungkin anaknya. Anaknya nggak, mungkin dia nanti cucunya. Terus seperti itu. Masalah soal waktu jangan berani ditinggal, kecuali uzur yang tadi. Uzur yang dua berarti laki-laki. Terus bagaimana orang yang masuk di dalam kubur, orang tarikus sholat, ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, maka orang tersebut yang tarikus sholat itu langsung, ya, belum ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, itu sudah datang, yaitu ular yang bernama ular as-sujaul aqra. Ular yang sangat berani, berularnya botak, matanya biru, yang melilit badannya sampai hari kiamat. Itu orang meninggal dunia di dalam kubur langsung. Kemudian setiap hari digerogoti oleh babi 1000 babi di dalam kubur.
Itu babi teriak, "Hai fulan, engkau di dalam dunia engkau mulia, engkau dihormati, engkau disanjung-sanjung. Aku di dalam dunia aku dibenci, dihina." Kata babi 1000 babi itu. Ya, tapi aku masih bisa masuk dalam surga. Aku ini di akhirat aku aman dari siksa. Di dalam kubur aku aman dari siksa. Tapi engkau ini tidak aman dari siksa dan engkau nanti tidak dimuliakan di dalam akhirat. Ya, di dalam kubur aja udah tidak dimuliakan. Itu orang yang takut sholat ketika dimasukkan dalam kubur. Cuman kita ini nggak diperlihatkan langsung kita sekarang. Kenapa? Karena mata kita ini belum bisa tembus seperti itu. Melihat virus saja kita nggak bisa. Tapi kalau wali melihat virus saja tidak bisa. Kita ngeliat kutu di rambut kita sendiri kita nggak melihat. Yeah. Masih banyak perihal masalah orang yang ninggalin sholat. Makanya dinyatakan, saya di alam nasi zamanun yusalluna wal yusallun. Nanti banyak ya akan datang ada saya itu akan. Saya di alam nasi zamanun akan datang nanti suatu zaman ya, atas manusia yaitu sholuna wal yusallun. Ada orang itu sholat sesungguhnya dia itu dalam keadaan tidak sholat. Kelihatannya doang sholat. Apa maksudnya? Ada orang sholat cuma nggak enak karena mertua. Jadi bukan lillahi tapi li mertuahi. Iya. Ada orang yang sholat dia nggak enak karena mantunya sholat. Gue nggak enak nih kalau gue nggak sholat, mantu rajin. Ya, ada yang nggak enak karena mertua, ada yang nggak enak karena menantu. Itu yang tadi berarti bukan lillahi tapi li mantu. Gitu, li mantui. Ya, bukan lillahi ta'ala. Ya. Jadi banyak orang yang sholat yusalluna wala yusallun, sesungguhnya dia sholat tapi tidak dalam keadaan sholat. Apa maksudnya? Dia sholat pertama bukan lillahi ta'ala tapi li manusia. Ada lagi dia sholat tapi bi ghairi ilmi, sholat tapi tidak dengan ilmu. Yang sholatnya tidak dengan ilmu itu dia sesungguhnya dia sholat tapi tidak dalam keadaan sholat yang sesungguhnya.